Dr. Ida Skincare. Yeay. Di sini bersama dengan Dr. Ida, kita jumpa lagi dalam segmentasi tentang seputar kecantikan. Kali ini kita sedang berada di klinik Dr. Ida Skincare cabang Ciawi Bogor. Ya, teman-teman, pada season kali ini kita akan mengupas tuntas tentang treatment derma roller untuk terapi sekar atrofi ya. Sekar atrofi ini pasca akne nih, post akne ya. Dengan Mbak siapa, Mbak? Mbak Siti. Dengan Mbak Siti. Usianya berapa, Mbak? 28. Ini jerawatnya dulu waktu masih muda SMP SMA sudah banyak ya? Iya. Boleh di zoom, didekatkan ya. Ini bopengnya cukup lumayan dalam. Klasifikasi acne scar menurut Goodman. Grade dan levelnya ini mempunyai 4 level. Yang pertama makular, yang kedua mild atau ringan, yang ketiga moderat atau sedang, yang keempat severe atau berat. Definisi daripada treatment skin needling atau derma roller itu apa sih ya? Itu merupakan terapi treatment untuk induksi kolagen perkutaneus, terapi induksi kolagen, dermal remodeling. Skin needling merupakan prosedur yang menggunakan roller steril yang terdiri dari serangkaian jarum halus atau jarum tajam yang menusuk ke dalam bagian kulit, mengaplikasikan anestesi lokal sebelum memulai prosedur derma roller ini, kurang lebih 30 sampai 60 menit tergantung dari ambang rangsang sensitivitas terhadap krem anestesi tersebut. Alat tersebut di rolling sepanjang permukaan acne scar atau kulit yang memiliki bopeng, sehingga secara mikroskopis akan sampai pada lapisan dermis kulit. Hal ini biasanya ditandai oleh pinpoint bleeding loh teman-teman. Di antaranya mungkin yang teman-teman lihat itu adalah seperti bintik-bintik perdarahan. Itu menandakan bahwa treatment derma roller sudah mencapai lapisan dermis kulit. Prosedur ini akan menstimulasi pengeluaran kolagen baru dari dalam tubuh sendiri. Nah, kira-kira bagaimana sih prinsip kerja dari pengerjaan treatment derma roller ini? Induksi kolagen perkutaneus merupakan respon alami terhadap luka pada kulit. Pada saat jarum penetrasi ke dalam kulit, proses ini menyebabkan kerusakan lokal dan perdarahan yang disebabkan oleh ruptur pada pembuluh darah di bagian kulit yang dilakukan treatment derma roller. Hal ini tentunya memicu terjadinya proses penyembuhan luka secara normal. Nah, teman-teman, untuk melihat fase-fase prinsip kerja ini, fase yang pertama adalah induksi kolagen perkutaneus. Saat proses treatment derma roller ini berlangsung, teman-teman bisa melihat dari bagan gambar anatomi kulit ini. Kemudian fase kedua adalah fase proliferasi, terjadi 5 hari setelah derma roller. Sel-sel akan mengalami proliferasi, akan berkembang menjadi sel-sel yang baru. Nah, kemudian fase yang ketiga itu tisu remodeling.
terjadi setelah lebih dari 5 hari pengerjaan treatment derma roller, bahkan sampai beberapa bulan kemudian. Keuntungan teknik skin needling atau derma roller ini diantaranya: 1. Tidak menyebabkan kerusakan pada kulit, di mana secara histologis tidak dapat dibedakan dengan kulit normal. Yang kedua, kulit menjadi lebih tebal dengan peningkatan deposit kolagen dan lebih banyak elastin. Yang ketiga, fase penyembuhan lebih singkat. Yang keempat, pengaplikasian agen anestesi topikal dapat digunakan untuk kenyamanan penderita sehingga tidak merasakan kesakitan pada saat dilakukan treatment derma roller ini. Skin needling aman digunakan untuk semua tipe dan warna kulitmu teman ya, serta tanpa resiko hiperpigmentasi pasca inflamasi atau flek kehitaman yang disebabkan setelah proses peradangan. Nah, sehingga tentunya aman dong untuk pasien yang berkulit gelap sekalipun. Yang berikutnya, keuntungannya adalah prosedur ini dapat meningkatkan penetrasi transdermal obat. Ya. Nah, kerugiannya teknik skin needling atau derma roller ini diantaranya: 1. Teknik skin needling ini relatif menimbulkan perdarahan pada kulit. Yang kedua, teknik ini juga tidak dapat mencapai intensitas yang sama dalam hal deposisi kolagen, tetapi terapi ini dapat diulang setiap 2-3 minggu kemudian hingga mencapai hasil yang lebih bagus tentunya. Nah, teman-teman bisa melihat bagaimana skematik penetrasi dari skin needling ini ya. Nah, penetrasinya ini melalui papillary dermis ya, mulai dari epidermis, papillary dermis sampai reticulary dermis. Kerugian yang lain adalah sesaat setelah tindakan, kulit akan berdarah dalam waktu yang singkat. Tetapi jangan khawatir teman-teman, perdarahan akan segera terhenti kok. Pada saat ini dapat diaplikasikan kompres dingin dan masker vitamin C pada hari pertama dan kedua setelah tindakan derma roller. Lesi atau luka akan terlihat membengkak, kemerahan dan memar. Gatal minimal dapat timbul dan lesi kulit dapat memperlihatkan gambaran seperti cakar kucing. Proses penyembuhan akan terjadi dalam 4 hingga 7 hari. Indikasi atau manfaat derma roller itu untuk apa saja sih ya? Nah, tindakan CIT atau kolagen induktif terapi dapat dikerjakan untuk memperbaiki kondisi kulit pada acne scar atau lubang-lubang bekas jerawat. Yang kedua, peremajaan kulit, memperbaiki tekstur kulit. Yang ketiga, mengurangi wrinkle atau kerutan halus dan juga dapat mengecilkan pori-pori kulit. Nah, yang lebih menarik lagi, ternyata derma roller ini bisa untuk terapi stretch mark loh teman-teman ya. Jadi teman-teman yang memiliki stretch mark boleh dicoba untuk memilih terapi derma roller ini. Nah, kira-kira kontraindikasi derma roller ini apa saja sih? Tidak banyak loh teman-teman ya. Kontraindikasi pada tindakan microneedle terapi atau derma roller ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Antara lainnya, hati-hati loh pada orang yang mempunyai bakat keloid ya. Jadi
teman-teman yang mempunyai genetik atau bawaan kulitnya setiap terluka akan meninggalkan keloid, ya sebaiknya dihindari untuk melakukan treatment derma roller ini supaya tidak menimbulkan keloid. Nah, kontraindikasi yang kedua adalah orang yang mempunyai kelainan faktor pembekuan darah. Khawatirnya pada saat dilakukan treatment derma roller, nah, darah yang keluar tidak memiliki faktor pembekuan darah yang baik sehingga perdarahan akan sulit untuk dihentikan ya teman-teman ya. Nah, ini tentunya yang menarik lagi adalah efek samping derma roller ya. Efek samping yang mungkin terjadi pada skin needling atau derma roller adalah yang pertama rasa nyeri, yang kedua perdarahan, yang ketiga infeksi, terutama bagi teman-teman yang jorok ya. Jorok itu apa? Tidak membersihkan, tidak memelihara, merawat luka bekas derma rollernya ya. Misalnya dengan mencuci wajah dengan sabun ya, atau dengan toner, atau juga memberikan krem anti iritasi atau krem antibiotik kalaupun sampai terjadi infeksi. Nah, efek samping yang berikutnya adalah milia ya. Ini bintik-bintik putih. Yang berikutnya adalah warna atau bercak kehitaman, hiperpigmentasi setelah terjadinya inflamasi atau peradangan. Nah, teman-teman, kesimpulannya apa nih dari tema segmentasi seputar kecantikan kali ini? Ya, tolong disimak baik-baik. Acne scar yang timbul setelah acne dapat menyebabkan dampak secara kosmetik maupun psikologis. Nah, terutama ini untuk teman-teman para wanita ya. Tentunya nggak pede dong tampil dengan kulit wajah bergelombang, kasar ya, bopeng, pori-pori besar, udah ditutup dengan BB cream, dengan bedak, tetap terlihat. Nah, dampak inilah sehingga beberapa modalitas terapi diantaranya needling ini, yakni penanganan acne scar dengan intervensi jarum menjadi salah satu pilihan untuk mengatasi acne scar. Untuk efektivitas hasil terapi yang terbaik setelah melalui pemeriksaan dan konsultasi dengan dokter, umumnya dokter akan menganjurkan untuk mengambil paket pilihan treatment untuk acne scar di klinik. Kenapa sih harus paket, Dok? Karena acne scar ini adalah salah satu masalah yang tidak bisa diobati atau diterapi dengan hanya 1-2 kali treatment. Nah, ini yang teman-teman perlu pahami, di mana bagian serabut kolagen dan elastinnya ada yang hilang atau bahkan cekung, atau bisa juga menjadi keloid timbul ke atas, hipertrofi bekas dari jerawatnya ini. Nah, tentunya ini memerlukan terapi treatment paket beberapa kali dengan beberapa metode terapi treatment yang menjadi pilihan acne scar ini loh teman-teman ya. Di antaranya microneedling bisa dengan derma roller ya, bisa dengan PRP, bisa dengan microdermabrasi diamond dan peeling, bisa dengan laser CO2 dan lain-lain. Nah, yang paling penting lagi tolong dicatat ya oleh teman-teman yang cantik ya. Nah, tentunya harus diberikan bersamaan dengan pemakaian produk home care, skincare-nya dan obat topikal secara rutin dan berkesinambungan. Nah, tentunya itu adalah yang sesuai diberikan dari resep dokter. Nah, kalau teman-teman
mau sembuh, mau halus lagi mukanya, mau berkurang bopengnya, ya pori-pori besarnya mau lebih halus. Tidak cukup hanya dengan terapi treatmentnya saja loh. Diingat-ingat ya. Jadi harus membiasakan diri, mulai rajin skincarean loh di rumah. Tidak ada hal yang mustahil. Betul nggak? Untuk semua terapi yang dilalui perlu kesabaran, ketelatenan, dan komitmen yang kuat. Ayo, untuk para pejuang acne scar, jangan gentar, jangan mundur, berjuang terus untuk mendapatkan kulit yang sehat, halus, mulus, dan tentunya cantik. Jangan lupa sebelum menutup konten YouTube ini, subscribe sebanyak-banyaknya, like, share, dan komen kami tunggu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.